ayat yang keempat sampai ayat yang kelima ya. Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Kita baca secara bersama-sama saja karena dua ayat. Wahyu pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kita baca secara bersama-sama dua ayat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang doktrin Roh Kudus, ini adalah doktrin orang Kristen. Sekali lagi ya, doktrin Roh Kudus adalah doktrin yang diajarkan di dalam kekristenan dan tidak bisa dilepaskan dari doktrin Tritunggal. Itu sebabnya di agama lain, di ajaran lain, mereka akan sulit sekali untuk memahami ini. Dan Bapak Ibu nggak usah stres. Ibaratnya kalau misalnya kita orang Batak, kalau ada orang Amerika tidak mengerti bahasa kita, masalahnya bukan ada pada kita, tapi ada masalahnya pada mereka. Demikian juga ketika berbicara doktrin Tritunggal, berbicara tentang Roh Kudus, kalau agama lain tidak mengerti tentang ini, masalahnya bukan ada sama kita, tapi ada pada mereka. Oke ya. Jadi itu harus kita pahami dulu. Nah, kalau kita baca kitab Wahyu ini adalah surat yang diberikan oleh Rasul Yohanes kepada orang-orang Kristen di masa itu, di ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, dia sebagai penulis. Nah, lalu kita melihat kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia, siapa Dia di sini? Yaitu Bapa yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Jadi ada tiga di sana disebutkan oleh Rasul Yohanes. Dari Allah, dari Dia yang sering juga kita katakan Bapa, dari roh yang ada di hadapannya, dan dari Yesus Kristus. Jadi kita berbicara bagian yang ketiga, pribadi yang kedua. Di sini urutannya Roh Kudus nomor 2 ya. Biasanya kan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, tapi di sini Bapa, Roh Kudus dan Yesus. Jadi Bapak Ibu, jangan kita menjadikan sebuah sebuah seperti formula, harus Bapa dulu baru Anak baru Roh Kudus, enggak ya. Jadi ketiganya ini sebuah kesatuan. Oke, baik. Baterainya atau lampunya? Baterainya enggak ada baterainya ya tadi. Udah. Oke. Dari situ aja. Oke, next saja Kak. Oke, kita akan belajar di bagian yang pertama ini. Tujuan pelajaran kita hari ini Bapak Ibu. Satu, memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi, ya, pribadi, bukan sekedar kuasa. Karena ada tanda kutip ya, bagian yang menyebut dirinya orang Kristen tidak melihat Roh Kudus itu sebagai pribadi, tapi kuasa. Itu yang ada di sana, orang-orang saksi Yehova. Mereka tidak percaya Roh Kudus itu adalah pribadi. Makanya kalau di kitab mereka itu, kitab Kejadian pasal 1 itu kan kalau di dalam Alkitab terjemahannya itu dan juga bahasa aslinya itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tapi kitab mereka itu roh Allah itu diganti dengan tenaga aktif Allah. Tenaga aktif Allah itu ya. Jadi kita tidak sama dengan mereka karena mereka tidak percaya Roh Kudus itu pribadi, tapi tenaga aktif Allah. Oke. Jadi yang pertama, ini pelajaran kita yang pertama, bahwa Roh Kudus adalah pribadi, sama seperti Bapak Ibu dan saya, pribadi. Ya, jadi bukan tenaga aktif. Nah, yang berikutnya, next Kak. Menggali bukti. Ya harus kita lihat dulu bukti. Ada enggak bukti yang mengatakan Roh Kudus itu adalah pribadi? Harus ada buktinya.
Karena kita harus memegang Alkitab sebagai standar kebenaran, ya. Menggali bukti Alkitabiah bahwa Roh Kudus adalah Allah juga. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga, menyadari pentingnya Roh Kudus dalam relasi Tritunggal dalam iman Kristen. Karena apa? Kalau kita mengabaikan Roh Kudus, maka kita tidak mengenal Tuhan itu dengan sempurna. Ya, tidak akan mengenal Tuhan itu dengan sempurna, ya. Jadi pentingnya Roh Kudus dalam relasi Tritunggal dalam iman Kristen. Jadi 3 poin ini aja dulu Bapak Ibu kita pelajari. Oke, next. Oke, next. Jangan langsung pulang. Oke. Baik, yang pertama, Roh Kudus sebagai pribadi, ya. Roh Kudus bukan sesuatu atau kuasa, ya, bukan sesuatu. Misalnya seperti ini botol gitu, itu kan sesuatu. Atau kuasa. Kuasa itu contohnya ini kabel Bapak Ibu, kita lihat seperti ini kabel listrik ini, tapi kalau kita kopek, di dalamnya itu ada kuasa, ada kekuatan. Kalau kita pegang nyetrum, akan gitu. Tapi dia bukan pribadi, tapi di dalamnya ada kuasa. Jadi di sini kita lihat ini, ya, Roh Kudus itu bukan sesuatu atau bukan kuasa saja tanpa identitas, melainkan pribadi dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, dia memiliki pikiran. Bapak Ibu punya pikiran? Punya pikiran, ya? Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 27 saya bacakan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, dia berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan Bapak Ibu, dia berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi misalnya kalaupun Bapak Ibu nggak ada yang mendoakan kita, ada satu yang selalu setia mendoakan kita. Roh Kudus. Sama seperti saya misalnya. Ya kan? Dia tahu keadaan saya. Dia berdoa untuk saya kepada Bapa di sorga. Unik ya. Unik gitu. Jadi kita nggak pernah kesepian. Jadi kalau kita lihat di sini, Roh menyelidiki hati. Bapak Ibu, kita mungkin saja nggak tahu hati kita itu apa, tapi Roh Kudus tahu. Orang mungkin nggak tahu isi hati Bapak Ibu, ibu-ibu. Suami mungkin nggak tahu, tapi Roh menyelidiki segala sesuatu dan dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk ibu-ibu dan saya. Jadi yang pertama dia punya pikiran, dia tahu, menyelidiki. Tak kita minta pun diselidikinya. Nah, itu. Oke. Nah, yang berikutnya dia punya perasaan. Kalau punya perasaan Bapak Ibu, nah ini agak berbeda dengan pikiran. Ya, Efesus pasal 4 ayat 30 dikatakan di situ, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Ya. Apa maksudnya mendukakan Roh Kudus? Ibu-ibu pernah berduka? Berduka biasanya di sini kan, kayak sedih kita itu. Jadi perhatikan ibu-ibu, pribadi itu selalu mempunyai pikiran dan perasaan. Ya, beda dengan monyet kan. Monyet termasuk pribadi enggak? Ada enggak perasaannya? Ada enggak pikirannya? Agak-agak sedikit mungkin ada perasaannya ya, dipotong kawan. Kemarin saya melihat ada ya apa namanya? Ada bapak yang mentraktor mentraktor ladangnya, lalu kemudian ada leto, tahu ibu leto, yang burung yang sering burung puyuh. Ketika mau lewat traktor ini, karena dekat dengan bannya, burungnya gini. Lalu kemudian pernah saya lihat ada seekor rusa. Dia diam aja, dia digigit harimau atau singa itu, diam aja dia. Rupanya di dalam narasi itu dikatakan supaya singa ini tidak memakan anaknya, jadi dia rela dimakan, jadi anaknya pergi ke sana. Lalu kemudian ada bebek mati, dia terpanggang karena melindungi telurnya. Pertanyaan saya, apakah itu perasaan atau naluri? Ya kan? Naluri. Tetapi baik itu angsa atau entok atau burung, dia tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita
diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu sebabnya bagaimana ibu memandang sesuatu menggunakan perasaan, demikian juga Roh Kudus itu. Makanya dia bisa berduka. Dia bisa berduka lihat kehidupan kita. Kalau kita misalnya sedih melihat anak kita bandal, Roh Kudus itu juga sedih ketika kita bandal. Ketika kita malas baca Alkitab, maka bisa kita rasakan di dalam diri kita itu kadang kan hilang damai sejahtera. Ya kan? Ketika kita melakukan dosa, kayaknya agak sesak di sini. Ketika kita misalnya berbohong, kok agak lain di sini gitu. Karena apa? Roh Kudus itu dia bisa berduka ketika kita tidak sesuai dengan kehendak Dia. Roh Kudus itu orang Yahudi itu hampir sama seperti orang Batak, hampir sama seperti orang bule. Ya, jadi kata itu ada jenis kelaminnya. Ada maskulin, ada feminim, ada netral. Roh Kudus itu di dalam perjanjian lama, kata Roh Kudus atau Roh Allah ataupun penolong yang di dalam Wahyu di dalam kitab Kejadian itu, ya, itu biasa Roh Kudus itu selalu menggunakan kata feminim, perempuan. Jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu itu ya seperti ibu-ibu yang sangat menggunakan perasaan. Maka kata yang digunakan sebagai penolong itu ezer itu adalah kata juga yang dipakai untuk Roh Kudus penghibur. Jadi seperti ibu-ibu dia. Seperti ibu lah. Ibu-ibu kan biasanya pakai perasaan biasanya kan. Kalau suami pakai pikiran. Makanya suami banyak yang stroke. Karena terlalu pakai banyak pikiran. Ibu-ibu ya banyak naik asam lambung, diabetes karena terlalu pakai perasaan kan. Tapi penting juga pakai perasaan, tapi jangan terlalu. Oke, baik. Nah, yang berikutnya dia punya kehendak. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, ia memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Untuk yang ini dikasihnya karunia A, B, C. Untuk karunia ini dikasih karunia D, E, F. Jadi dia itu Bapak Ibu, dia punya otoritas. Sama seperti ibu juga, untuk anakku ini kukasih ini, untuk ini kukasih ini. Jadi dia punya kehendak. Ketika kita juga meminta kepada Tuhan, Tuhan juga punya sesuatu untuk dimintanya. Ketika kita punya kehendak, Tuhan juga tahu nggak cocok itu samamu. Itu sebabnya ibu-ibu, anak-anak kan sering minta sama kita sesuatu kan. Apakah semua diturutin? Sama seperti kita juga. Ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan aku mau begini. Dia juga punya kemauan, dia punya kehendak. Lalu pertanyaannya, ketika Tuhan tidak memberikan, ketika Roh Kudus tidak memberikan itu, apakah kita bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita? Kembali ke pemahaman siapa Roh Kudus. Dia seperti, tanda kutip ya, dia seperti ibu kita. Seperti ibu lah kan. Ibu yang lebih tahu apa yang terbaik untuk anak-anak kan. Karena sejak dalam kandungan, bayangkan, kenal siapa dia di dalam kandungan. Ketika dia sudah lahir, sudah pasti lebih kenal ibu siapa anak itu daripada bapaknya. Udah pasti lebih tahu. Jadi Roh Kudus juga begitu. Dia lebih kenal ibu-ibu daripada ibu kenal ibu-ibu sendiri. Ya, oke. Jadi baik, yang berikutnya dia bisa berkomunikasi. Ayat Yohanes 14 ayat 26. Saya senang sekali dengan ayat ini sejak saya muda. Ya, ketika misalnya ada hal-hal yang saya tidak ngerti. Ya, dalam banyak hal, ini ayat ini saya hafalkan lama ya. Yohanes 14 ayat 26 ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya, dalam konteks itu belum diutus tapi sekarang sudah diutus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yang pertama, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kalau dikatakan segala sesuatu, ada enggak kecuali?
Ada nggak dia dikatakan begini? Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu kecuali cara memasak nasi. Ada? Kecuali mendidik anak. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Dalam hal-hal yang remeh-temeh pun dia bisa mengajarkan segala sesuatu, Bapak Ibu. Ya, saya selalu kasih kesaksian ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang skripsi. Suatu ketika itu saya nyusun skripsi, besok pendaftaran terakhir, itu skripsi saya itu diperiksa oleh dosen pembimbing saya, dicoret, dilemparkan sama saya. Tahun depan kau tamat katanya, karena sebelumnya bermasalah semua senior-senior. Bayangkan siang-siang begini Bapak Ibu saya ke kantornya, dilemparkan langsung, hampir kena wajah saya. Tahun depan kau tamat katanya. Tak ada klien yang beres katanya. Lalu saya ambil itu, skripsi saya itu. Apanya ini katanya. Saya pulang, permisi Pak, saya bilang. Lalu sampai saya di rumah, sampai di bawah diketawain saya Bapak Ibu. Diketawain. Kenapa? Dilemparkan bah. Kau sok-sokan kau pula katanya. Mau tamat kau 4,5 tahun. Nah karena dosen saya ini dosen yang tak bisa disogok, dosen yang idealis lah dia. Ya, kalau ibu-ibu kenal Pak Marada Sitompul di teknik elektronomensen. Itu orangnya agak pincang, jadi dia orangnya gampang tersinggung kalau ketawa di depannya. Nah, itu bisa disuruh nanti keluar. Jadi kalau dalam ruangan kadang nanti kami bikin ketawa kawan kami bikin lawak-lawak dari belakang. Jadi kalau ada ketawa keluar, dikira mau mengetawain karena dia pincang. Nah sampai di rumah, saya Bapak Ibu masuk ke dalam kamar. Di kamar itu berantakan semua itu buku-buku itu. Saya lama berdua di situ. Saya bilang begini, Tuhan, Engkau pasti bisa mengajari aku. Udah buntu saya bilang. Lama saya berdua. Bapak Ibu, Roh Kudus itu bicara. Waktu saya lama berdua kayak mana ini Tuhan, nggak tahu lagi aku. Lalu Roh Kudus itu menuntun, lihat buku di sana itu. Ada buku warna merah itu di ujung. Diarahkan di situ. Lalu saya ambil. Setelah saya ambil, isinya bahasa Inggris semua. Dulu nggak seperti sekarang, bisa dipoto, terjemahkan. Bah, bahasa Inggris semua. Buku yang sangat lama, karena saya ambil dari perpustakaan beberapa buku. Saya dalam posisi berdoa itu Bapak Ibu. Lama saya berdoa. Buka, terus, stop, lihat. Itu kalkulator di sebelah kiri, tulis itu. Hitung. Benar-benar saya fokus mendengarkan dia. Karena udah nggak mungkin lagi gitu. Sedikit pun tak ada yang salah. Terus, lalu saya tulis terus. Lihat itu. Ini Pak. Mungkin ada 10 halaman atau 15 halaman, saya lupa itu. Setelah saya selesai, itu seperti ada yang melepaskan. Waktu saya buka, ya apa ini? Ku buka, ya apa ini? Lalu ku ketik Bapak Ibu. Tak tidur saya, mulai sore itu sampai ke paginya, saya tidak tidur. Saya perbaiki lagi, Apa ini saya pikir. Kemudian paginya saya temui Bapak itu di bawah itu. Saya tunggu. Kemudian dia datang, dia bilang, ada apa? Pak, saya sudah perbaiki. Oh iya, kau yang semalam itu? Iya Pak. Lalu ketika masuk, silakan duduk. Karena itu hari terakhir pendaftaran. Tengoknya Bu. Ya Mas. Tahu Bapak Ibu apa dia bilang? Ini yang ku minta. Tahukah Bapak Ibu sampai sekarang pun nggak tahu aku apa itu. Ini yang ku tahu karena dia pintar orangnya. Sampai sekarang ibu-ibu nggak tahu aku apa yang kutulis itu. Ketika diuji, penguji satuku yang bela aku,
Berkelahi penguji satu sama penguji dua. Coba, karena saya yakin Tuhan itu ahli engineering, karena dia yang ciptakan halilintar. Saya selalu kasih kesaksian itu kepada mahasiswa-mahasiswa. Jangan kalian kira Tuhan itu nggak ngerti listrik sipil. Oh, dia luar biasa dia itu, hebat dia itu. Apalagi dokter ya, dokter, dia yang ciptakan itu semua itu. Kalau kau mau tahu di dalamnya itu, minta hikmat Tuhan, maka berbahagialah engkau kalau engkau dipimpin Roh Kudus dalam segala aktivitasmu. Masih banyak contoh-contoh yang lain Bapak Ibu. Udah buntu, nggak tahu lagi saya pergi ke Solagrasi, Solagrasi ya, situ tuh lama dengar. Karena ini dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kalau dia mengajarkan segala sesuatu, dia bisa ngomong nggak? Dia bisa ngomong. Bisa ngomong dia. Kalau misalnya saya ini pengajar, kalau saya misalnya ibu-ibu tahu nggak? Jadi mendengarkan suara Roh Kudus itu bukan gereja karismatik ya. Itu orang percaya. Dia mengajarkan segala sesuatu. Caranya bagaimana? Dia bisa bicara. Kan di dalam Alkitab ini nggak ada cara kayak mana kan secara teknis kan. Ya. Saya ingat itu abang rohani saya, Bang Hari, suami Kak Joyce. Dia juga dulu nggak tahu mau cari di mana rumah pembicara. Tapi dia di mobil berdua saja, lurus, kanan, lurus, jalan terus, kanan, kiri. Bisa nemu, dulu nggak ada Google Maps. Apakah Bang Hari dukun? Ketemu orangnya. Jadi dalam hidup kita ini pun Bapak Ibu, Tuhan mau mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana kita ini menyelesaikan persoalan. Cuman karena terlalu banyak suara di kepala ini, nggak tahu lagi kita yang mana suara Roh Kudus, mana suara Roh Kudis. Apalagi kalau misalnya hampir tiap hari kita lihat TikTok, Facebook, banyak kali di sini di kepala ini suara. Itu sebabnya ada istilah retreat. Retreat itu artinya kan retreat, kembali mengolah. Pergi ke tempat yang sunyi. Jadi kalau Katolik itu, kalau retreat, nyampe di situ, ya kan? Itu memang sunyi. Handphone dikumpulkan. Pergi ke bawah pohon, di situ merenung, berdoa, bicara sama Tuhan. Tapi kalau sekarang udah nggak gitu lagi, aku tengok konteks retreat. Mau kemana Eda? Mau retreat, katanya. Sampai di situ nanti, oke joget-joget ya kan? Janganlah pakai istilah retreat, ya udahlah, wisata rohani. Retreat, kita lihat di retreat itu banyak yang retreat. Harusnya retreat itu tempat yang sunyi, merenung, mendengarkan suara Tuhan. Ya kan, banyak persoalan di medan Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan. Tuhan bicara, baca Alkitab, dengarkan, baca Alkitab. Maka Bapak Ibu, misalnya lah nih, bagaimana konsep kita misalnya tentang berpuasa. Berpuasa itu sebenarnya apa sih tujuannya? Apakah hanya nahan lapar aja? Hah? Ya kan? Nahan lapar. Maka kitab Yesaya katakan apa? Kau berpuasa tapi kau masih mengerjakan urusanmu katanya. Jadi berpuasa itu kita merenungkan diri, mendengarkan suara Tuhan, apa hal yang perlu kuperbaiki, yang mana ini Tuhan. Baca Alkitab, doa, tidur, di situ aja. Satu harian itu. Jangan diganggu, aku mau bicara sama Tuhan. Terlalu rumit. Karena kadang kan ada masalah kita, nggak salah sih, datang kita kepada hamba Tuhan kan. Kadang kan hamba Tuhan ini kan terbatas kepekaannya melihat. Ya. Kalau hamba Tuhannya peka, dekat sama Tuhan, dia bisa menyelidiki hati ibu, dikasih taunya sama hamba Tuhan ini, dia bisa. Ya.
Tapi yang bisa menyelidiki hati bukan hanya Tuhan, bicara sama dia. Bukan hanya Tuhan aja, hamba Tuhan aja yang bisa bicara sama Tuhan. Bisa. Apakah suaranya seperti ini? Gerhard. Enggak, dia di sini. Kenali, bisa enggak ibu bedakan suara Roh Kudus itu dengan suara kita? Beda suaranya itu. Semakin kita akrab, kita akan semakin bisa mendengarkan yang mana suaranya. Ya, jadi mengajarkan segala sesuatu. Ada masalah ibu-ibu? Ada? Pergilah ke Sola Gracia sana. Seharian di situ, mulai pagi sampai malam. Waduh, jauh kali udah di rumah. Kalau di rumah misalnya, masuk ke kamar di situ mulai pagi. Ya udah di situ. Bilang nanti jangan dihubungi dulu ya, mama mau berdoa. Berdoa itu bercakap-cakap sama Tuhan. Tuhan gimana ini, ajari. Kalau perlu buat catatan. Waktu berdoa di situ. Berdoa Tuhan, pengakuan dosa, apa yang salah Tuhan yang harus kuperbaiki. Ini Tuhan. Berdoa, baca Alkitab. Ya, handphone tutup dulu, tutup. Nanti itu. Berdoa di situ. Diajarinya kita Bapak Ibu. Diajarinya kita. Kan Yesus katakan ini, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu sebabnya perlu kita baca firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu, ketika dia berbicara, dia kadang ingatkan firman Tuhan. Maka selalu saya dorong kita ini, baca Alkitab, baca Alkitab. Ya, siapa yang sudah selesai membaca kitab Kejadian sampai Wahyu? Selesai sekali. Siapa? Kejadian sampai Wahyu. Yang sudah selesai. Enggak bisa dilompat-lompati ya. 2 kali. 2. Tunjuk tangan tinggi-tinggi. Wih, nangis. Puji Tuhan Kak Joyce. 3. Puji Tuhan. 4. Puji Tuhan. 5. 6, 7, 8, 9. Saya sudah 7 kali baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, dan sekarang proses yang ke-8. Dari mana kita bisa tahu pesannya Tuhan kalau kita nggak pernah baca, mengingatkan? Jadi harus dibaca ibu-ibu. Baca aja. Nggak usah ditelaah, baca aja. Udah baca aja, terus baca, balik lagi baca. Dari firman Tuhan itu nanti bisa kita diingatkan, kok ini diulang-ulang ya, kok ini, berarti ini masalahnya. Bapak Ibu ingat Samuel? Tahu Samuel? Samuel waktu di Mispa, mereka berseru-seru kepada Tuhan karena mereka menghadapi orang Filistin. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan menjawab dan mengguntur dari langit karena ada Samuel yang mengasihi Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam 1 hari, persoalan 20 tahun selesai. Bangsa Israel pada saat itu, kenapa begini masalah kami? Kenapa kami begini? Kenapa kami dihimpit bangsa? Kenapa kami dihimpit oleh Filistin dan lain sebagainya? Mengapa begini? Mengapa begini? Datang Samuel yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia bilang apa? Kau telah berdosa, kau telah menduakan Tuhan. Kembali. Samuel begitu tegas di situ. Persoalan kalian ini adalah satu aja kuncinya. Kalian telah meninggalkan Tuhan. Jauhkan dewa Baal, jauhkan ini. Ini aja masalahnya. Selesaikan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan mengguntur, dan orang Israel mau dihakimi. Tanda kutip di sini, mau dihakimi. Kita susahnya kalau di dalam pelayanan, Bapak itu menghakimi. Oh, kalau tanpa penghakiman tidak ada pemulihan. Banyak kadang masalah kita karena enggak siap dihakimi oleh hamba Tuhan. Bukan mau menjatuhkan vonis, tapi ini loh, ini. Apa yang terjadi? Semua kota yang telah diambil oleh bangsa Filistin kembali dalam waktu 1 hari.
Persoalan kita bisa aja begitu, Bu. Kok lama kali? Kok Tuhan udah bertahun-tahun, Tuhan bilang ini masalahnya. Kalau kau kerjakan ini, selesai semua itu. Nah, itu. Disitulah perlu kita mendengarkan peka suara Tuhan. Oke, ya. Jadi dia bisa berkomunikasi. Kalau berkomunikasi kan dua arah ya. Kadang orang datang sama Tuhan enggak berkomunikasi, tapi kadang hanya lapor. Roh Kudus itu seperti apa ya? Seperti handphone lah ya kan? Handphone membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, next. Nah, penggunaan kata ganti maskulin ekenios dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 ini menunjukkan bahwa roh adalah iya, bukan itu. Iya berarti pribadi. Alangkah luar biasanya Bapak Ibu ya. Ini kan handphone. Mau kemana-mana kita bisa komunikasi sama siapapun. Di dalam diri kita ada namanya Roh Kudus, bisa komunikasi kita ke surga. Ini 24 jam tanpa paket loh. Enggak beli paket. Makanya waktu naik sepeda motor, ngomong aja sama Tuhan. Enggak harus begini Tuhan. Waktu naik sepeda motor pun, Tuhan. Tapi dalam hati jangan pula tutup mata. Tutup mata pula Tuhan. Kata Pak Gerard berdua bisa sambil naik mobil. Jalan-jalan ngomong aja. Memang kayaknya kayak orang gila kita kan. Saya kalau misalnya ke sini Tuhan tolong aku ya, nanti aku persiapan. Apa? Khotbah. Dua itu komunikasi dua arah. Apa nanti yang mau aku sampaikan? Aku tadi udah sampaikan itu begitu. Jadi walaupun aku udah persiapkan ini, Tuhan yang itu kayaknya cocok gak itu nanti ya? Itu aku sampaikan gak nanti ya? Tambahinlah dong. Gitu-gitu. Ada komunikasi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, keilahian Roh Kudus. Jadi kalau berbicara tadi pribadi, dia pribadi, sekarang keilahiannya. Roh Kudus bukan makhluk ciptaan, tetapi Allah yang setara dengan Bapa dan Anak. Saya seringkali kasih gambaran ini Bapak Ibu. Waktu Tuhan menciptakan Adam, ya, Adam, Bapak Ibu, ibu-ibu dan saya sudah ada di situ. Jadi cobalah kita pikirkan kira-kira berapa tahun sebenarnya umur kita ini secara esensi. Berapa tahun? Berapa tahun Kak? Betul, seumur dunia diciptakan. Berapa umur dunia ini? Segitulah sebenarnya umur kita ibu-ibu. Pernah dengarkan ini? Pernah dengarkan? Kalau seandainya umur bumi ini 7.000 tahun, segitulah umur kita. Karena waktu Tuhan menciptakan kita hari ke-6 bersama Adam memang diciptakan. Di dalam tubuhnya itu, sejak Adam ada, disitulah kita ada. Jadi yang disebut manusia itu, yaitu Adam yang menjadi wakil kita, di dalam inilah kita berada. Makanya kan kita keluarkan dari tubuh bapak kita. Sperma kan masuk ke dalam tubuh mama kita. Kemudian baru kita keluar dalam bentuk manusia. Tadinya dalam bentuk sperma, di dalam rahim mama kita berubah-berubah dia. Jadi embrio, jadi zigot, kayak alien, besar kepala, akhirnya makin disempurnakan itu. Sebelum dalam kandungan mama kita, sebelum kita dalam tubuh bapak kita di mana? Di dalam tubuh opung kita. Kalau ditarik, kita semuanya dulu di mana? Di dalam tubuh Adam. Jadi kita enggak tersimpan di pohon pepaya ya. Atau misalnya di sorga. Ya kan? Tadinya kita di sorga, kan jahat kali lah Tuhan itu. Tadinya aku enggak berdosa, jadi berdosa, kan jahat. Tapi ketika aku di tubuh si Adam, itulah yang membuat aku berdosa. Nah, apa hubungannya dengan ini Bapak Ibu? Ketika Bapa ada, katakanlah ya, Allah itu kan nggak ada awal, nggak ada akhirnya kan, nggak tahu kita kapan. Katakanlah, misal Bapa itu ada di titik tertentu, itulah awalnya. Roh Kudus dan Yesus juga di situ juga ada. Enggak 1 detik kemudian,
Enggak 5 menit kemudian. Misalnya Bapak ada, kemudian anak ada 1 detik lagi, Roh Kudus 5 bulan lagi, enggak. Ketika Bapak ada, stop, di dalam itu juga anak, di dalam itu juga Roh Kudus. Jadi dia enggak diciptakan. Udah ada. Sama seperti Adam. Waktu Tuhan ciptakan Adam, si Hawa sudah ada di dalam. Diambillah tulangnya. Jadi manusia. Kemudian Adam dan Hawa melakukan hubungan suami istri, ada anak-anaknya. Jadi ini Adam bukan dari tulang babi diambil, tapi dari tulangnya si Hawa. Si Adam. Begitu juga Roh Kudus itu. Itu sebabnya waktu Tuhan berkata begini, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita, kan. Ya. Ini segambar dan serupa dengan kita ini berbicara tentang intelektual, naturnya dan lain sebagainya. Oke, itu sudah sering kita dengarkan. Tetapi waktu Tuhan katakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita, maka terciptalah Adam, satu pribadi. Benar ya? Kemudian dari sini keluar Hawa, dua pribadi. Kemudian keluar anaknya, katakanlah si Kain, udah 3 pribadi. Makanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu ini 3 pribadi tapi satu. Jadi bukan kayak orang gila Tuhan itu. Kayak aku, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita ya, Ger. Iya, kita ciptakan ya. Kayak mana caranya? Itu kan aku yang ngomong dengan diriku sendiri, naritik namanya. Tapi itu ada rapa ilahi. Ada pandangan yang mengatakan begini, oh itu bukan berbicara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi itu berbicara kemajemukan Allah. Dia maha kuasa, dia maha adil, dia maha segalanya dan lain sebagainya. Itulah itu pengertian baiklah kita itu menurut pendapat golongan Yahudi. Bukan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu ada pandangan begitu. Terus ada juga pandangan yang lain begini, oh itu bukan dikatakan bukan Bapa berkata kepada Anak, bukan berkata kepada Roh Kudus, tetapi dia berkata kepada malaikat-malaikat, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Persoalannya adalah, apakah kita segambar dan serupa dengan malaikat? Kan enggak. Itu sebabnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus replikanya adalah Adam, Hawa anaknya. Maka replika Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah apa? Keluarga. Dalam keluarga apa yang ada? Bapa, Anak, dan istri, kan? Inilah replika Allah Tritunggal itu. Itu sebabnya tidak ada perceraian dalam kekristenan. Kalau misalnya bercerai, nikah lagi, sudah Fortunggal itu. Ya kan itu. Karena Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus nggak pernah bercerai. Jadi Roh Kudus itu dia pribadi dan saya hakikat dengan Bapa. Ya. Penolong, ya. Jadi dia tidak ciptaan, tapi Allah yang setara dengan Bapa. Nah, disebutkan dia sebagai Allah. Di Kisah para rasul Petrus menyamakan berbohong kepada Roh, berbohong juga kepada Allah. Itu sebabnya orang yang sudah punya Roh Kudus nggak sanggup dia berbohong, Bapak Ibu. Karena Roh Kudus itu akan membuat dia gelisah. Kau bohong tadi. Kau bohong. Berbohong kepada Bapa, berbohong kepada Roh Kudus sama aja berbohong kepada Anak. Berbohong kepada Roh Kudus, berbohong juga kepada Anak. Berbohong juga kepada Bapa. Sama seperti misalnya kalau ada orang yang membohongi anak bapak, anak ibu, kan sama aja membohongi bapaknya juga itu. Membohongi mamanya. Apa yang dilakukan orang kepada anakmu kan sama aja apa yang dilakukannya kepada kita, kan? Misalnya nih, ada orang yang baik sama anakmu. Itu sama aja melakukan yang baik kepada kita, kan? Nah, sama seperti ini. Perlakuan kita kepada Roh Kudus itu sama dengan perlakuan kita kepada Anak, kepada Bapa. Maka Yesus pernah memperingatkan begini. Dosa kepada Allah itu diampuni, dosa kepada Anak diampuni, tapi dosa kepada Roh Kudus gak ada lagi pengampunan, katanya. Karena apa? Ada multi tafsir di sini. Karena nggak ada lagi. Cobalah, siapa lagi yang membela? Allah pun sudah tidak diakui, Anak pun tak diakui, Roh Kudus pun tak diakui. Jadi
Siapa lagi yang membela? Karena ketiga Tritunggal itu udah ditolak. Maka nggak ada pengampunan. Nggak ada pengampunan. Oke. Baik, nah sifat-sifat ilahi yang ada pada Roh Kudus, dia kekal, ya. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha hadir. Waktu Yesus itu dibaptis, turunlah Roh Kudus, ada suara dari sorga, ada Yesus, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi dia sama, kekal, maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Oke. Yang berikutnya, keterlibatan dalam nubuat dan penulisan Alkitab, ya. Di 2 Petrus 1 ayat 21. Jadi arti nubuat ini ada dua pengertiannya. Nubuat ini ada yang menafsirkan mengajar. Tapi nubuat ini juga artinya apa? Memberitakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu bekerja dalam hal ini. Roh Kudus mengilhami hamba-hamba Tuhan untuk menuliskan Alkitab ini. Roh Kudus juga mengilhami Bapak Ibu kalau misalnya mempersiapkan khotbah, ditolong kita, oke, bisa gunakan banyak bahan, apakah itu bahan-bahan dari tafsiran Alkitab dan lain sebagainya. Nah, kita kan nggak bisa menjamin benar itu 100%. Disitulah kita perlu pertolongan Roh Kudus. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Karena dia yang punya firman Tuhan ini. Ya, jadi dia terlibat dalam nubuat dan penulisan Alkitab, ya. Kemudian dia memberi kehidupan. Di dalam Yohanes 6 ayat 63, ya. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan demikian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepada kamu adalah roh dan hidup. Ya, roh yang memberikan kita hidup. Maka di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 dikatakan apa? Kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Tetapi telah dihidupkan melalui siapa? Melalui Yesus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, pemberian yang pertama yang diberikan kepada kita apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Itulah pemberian yang pertama. Itu sebabnya pemberian apa yang terbesar dari Tuhan kepada Bapak Ibu? Bukan umur panjang. Kemarin saya posting di Facebook saya, berumur 130 tahun, masih sehat dia. Opung-opung. Ibu-ibu, waktu saya buat seperti itu, banyak komentar di bawah. Adulah, kalau kayak gini nggak mau laku katanya. Sehat dia. Sehat dia. Lalu ada yang bilang, "Aih Pak Pendeta, ulang masonaya, udahlah 85 aja," katanya. Lalu saya buat di komentar itu, mungkin perlu kita evaluasi dua ya. Kalau misalnya minta umur panjang, minta juga awet muda. Ini joke aja ini kan itu. Kita minta umur panjang, padahal tangannya udah bengkok begini. Ya kan? Kalau tubuh kita ini Bapak Ibu, makin lama makin bagaimana kita ini? Makin apa? Hah? Makin tua atau makin busuk? Sebenarnya makin busuk. Makin rusak, kenang? Makin rusak. Kalau aku bilang makin busuk, kayaknya kita mulai menyadari kan. Kalau dibilang makin tua, makin tua. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan, benar-benar kita sebenarnya makin busuk. Saya pernah waktu khotbah di sebuah acara pertanyaan, waktu saya katakan begitu, kepikiranlah ada seorang sintua. Apanya maksud Amang? Kita ini makin busuk katanya. Lalu saya ceritakan lah. Kan kita kan sebenarnya menuju kuburan kita sebenarnya ini secara daging. Hanya roh kita yang hidup. Tahu Bapak Ibu apa dampaknya? Akhirnya di sekolah teologi ya. Karena perkataan yang satu kalimat itu. Dia menyadari, iya juga ya. Setelah aku pikir-pikir, iya ya. Kita makin tua. Roh yang memberi hidup. Kira-kira 30 tahun lagi masih hidup, Pung. Masih mau 30 tahun lagi, Pung. Ya memang roh yang memberi hidup. Dari waktu aku doa di sini, kulihatlah wajah kakak-kakakku ini. Ku ingat dulu aku waktu pemain musik di sini. Udah terjadi banyak rehab.
Artinya apa? Umur udah makin ini kan? Iya. Makanya yang memberi hidup itu apa? Roh Kudus itu. Dia yang memberi hidup. Itulah jaminan kita. Itu sebabnya ketika kita ditanya kalau mati kemana? Enggak langsung ke surga. Ya kan? Itu jangka lama. Waktu Yesus datang. Tapi kita langsung klaim. Kenapa? Sudah ada di sini materainya. Trap. Saya pernah melayani seorang dukun. Dia pernah pergi ke gereja, dia minta dilepaskan. Pendetanya bilang, enggak sanggup aku katanya. Kemudian dia cerita, waktu dia masuk ke gereja itu, dia lihat di sininya itu ada tanduknya. Terus saya bilang, nagudangan nomor tanduk katanya. Apakah Roh Kudus simbolnya tanduk? Di dalam kitab Yeskiel ada gambarannya itu ya, seperti bentuknya ya. Waktu Tuhan katakan apa? Pukullah katanya. Tapi kasih dulu tanda kepada orang-orang tertentu, ada seperti simbol T di dahinya. Apakah materai itu bentuknya seperti itu? Saya enggak tahu. Bisa ya, bisa enggak. Tapi tahukah Bapak Ibu, orang yang punya Roh Kudus ada tandanya. Tapi enggak tahu aku kayak mana. Materai itu seperti cap. Dicap di mana? Maka di dalam kitab Wahyu itu dikatakan simbol 6 itu ada di dahinya dan di lengannya ya. Ya, mungkin saja. Tanda kepemilikan Tuhan itu ada di dahi kita ini. Bentuknya seperti apa kita enggak tahu. Dan itu adalah materai Roh Kudus. Cap! Itu sebabnya orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Saya mau tanya, orang yang kaya atau orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya? Oh itu, berbahagialah ibu-ibu kalau sudah ada Roh Kudus. Berarti sudah hidup. Ada yang sudah meninggal suaminya? Ada ya? Ketika meninggal, berapa hari mau sama bapak? 3 hari, 4 hari? Lewat dari situ gimana? Ada lagi gunanya? Lama udah. Pergilah kau ya, sampai jumpa di Yerusalem baru. Kan gitu, karena nggak ada gunanya, nggak ada lagi rohnya di situ. Begitu juga. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita Bapak Ibu, nggak ada gunanya kita ini, nggak ada nilainya. Maka berbahagialah yang punya Roh Kudus, meskipun jalan kaki datang ke sini. Yang ketiga, yang terakhir, Roh Kudus dalam relasi Tritunggal ya. Jadi Yesus sebelum dia naik ke surga dia katakan apa? Baptislah dalam satu nama. Itu bentuk tunggal itu ya. Satu nama, bentuknya tunggal. Tapi di sini jamak. Bapa, Anak dan Roh Kudus ini satu paket. Yesus berbicara baptislah dalam satu nama itu, bentuknya tunggal, tapi di dalamnya itu satu paket, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau dia enggak pribadi, ngapain dimasukin? Kan lebih hebat malaikat daripada hanya sekedar kuasa kan? Malaikat itu lebih hebat loh. Kalau Roh Kudus itu hanya sebatas kuasa seperti pemahaman mereka ini, tenaga aktif Allah, ngapain dimasukkan? Lebih bagus Mikael di sini. Tapi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena apa? Bapa itu gambarannya adalah dia di tahta, Anak itu dia adalah perantara, dan Roh Kudus itu disimbolkan dengan api. Dia tinggal bersama-sama kita. Dia tinggal bersama-sama kita. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 ada namanya Trinitarian blessing. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh menyertai kamu sekalian. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu. Waktu saya sudah pas 45 menit. Ada pertanyaan? Enggak ada? Sebelum pun kita meminta, Tuhan sudah tahu apa yang perlu sama kita. Jadi seolah-olah komunikatif tidak perlu kita. Oke. Nang, kalau misalnya di rumah
anak itu punya prinsip begini, kan udah tahunya mamaku ini apa yang perlu sama aku, udahlah nggak perlu aku minta jajanku. Terus Inang duduk di situ kan, duduk lah Inang misalnya. Terus dia mau sekolah, dia gini aja, jalan-jalan. Ya kan? Coba lah dulu, kan udah tahu mamaku. Nang kosmu. Nah sama lah seperti itu Nang. Komunikasi itu bicara apa? Sama Tuhan. Satu, bahwa Tuhan kita hidup loh. Ya kan? Kalau seperti tadi, kan udah dia nggak Inang kayak nggak ada kan, mati kan? Jadi begitu. Jadi kita perlu bicara sama Tuhan, bicara-bicara. Ya kan, dalam komunikasi itu ada relasi, ada hubungan. Gitu. Waktu kita ngomong sama orang yang kita kasih, enak nggak? Sama Tuhan itu juga kan komunikasi dua arah itu. Oke, ya. Ada lagi? Jadi perlu ya Nang ya, minta ya, minta. Oke. Baik, kalau tidak ada kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, terpujilah Engkau. Kami belajar hari ini tentang Roh Kudus, Roh yang Kau janjikan ribuan tahun yang lalu melalui nabi-nabi. Dan Engkau berikan kepada kami melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Sehingga berkat Abraham itu sampai kepada kami. Terima kasih Roh Kudus yang telah tinggal di dalam diri kami. Kiranya Engkau terus mengajari kami. Kami harus mengaku, sering sekali kami mengabaikan Engkau. Kami sering merasa lebih pintar, merasa tidak perlu Engkau. Dan terkadang persoalanlah yang membuat kami menyadari bahwa Engkau kami perlukan dalam banyak hal. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.